Sore ini, aku mau bantu kasih makan sekalian panen lele di kolam milik Pak Burhat. Lele termasuk ikan air tawar yang mudah dibudidayakan. Karena ikan ini gampang adaptasi dan tahan terhadap penyakit. Yang dibudidayakan di sini jenis lele mutiara ya lur. Iki hasil persilangan dari varietas lele Mesir, Python, Sangkuriang, dan Jumbo. Dul, Ya mas? tolong kolam yang kayak disat. Oh, mau dipanen mas? Oh, di panen Arab di Gunung Pasar kok. Oh, ya mas. Budidaya lele di sini memakai kolam terpal bulat. Diameternya sekitar 2 meteran. Lele bisa dipanen sekitar usia 3 bulanan lur. Sebelum dipanen, biasanya air kolam harus dibuang dulu supaya lebih gampang memanen. Cara menguras kolam gampang kok. Tinggal dicabut wae pipa penyumbatnya. Nah, wis asat iki banyune. Bisa langsung diserok lelenya, lalu dimasukkan ke wadah. Hasil panen lele untuk satu kolam begini bisa sampai 1 kuintal. Mas. Dul. Ya mas? Wis yang gede iki. Diterus nang Mbak Dani sik. Oh iya. Lele yang aku anter iki mau diolah jadi bermacam makanan lur. Sebelum diolah, lele dicuci dan dibersihkan dulu. Mulai dengan mengeluarkan isi perutnya yo, kemudian cuci pada air mengalir. Sambil digosok-gosok supaya kotoran yang menempel bisa lepas. Setelah itu, lele dipotong menjadi beberapa bagian. Di UMKM sini, seluruh bagian lele akan diolah yo. Bagian kulitnya akan dijadikan kerupuk. Gizi kulit lele nggak kalah dengan dagingnya ya lur. Salah satunya mengandung protein yang lumayan tinggi. Kalau dagingnya akan diolah jadi abon lele. Setelah dicuci, lele dikukus selama setengah jam sampai empuk. Jadi nanti lebih gampang memisahkan daging dan tulangnya. Bu, ini bu lelenya bu udah dipotong, udah dibersihin. Oh iya, taruh situ Dul. Dan ini tolong dilepasin Oh iya bu. dagingnya. Iki sudah ada yang selesai dikukus. Aku tinggal memisahkan tulangnya. Kudu hati-hati dan pelan-pelan yo, agar gak ketusuk duri lele. Lele gak cuma jos gandos rasane kalau dimakan, tapi di sini juga akeh pol. Untuk 100 gram abon lele, harganya dibanderol sekitar Rp20.000. Kalau kerupuk kulit lele per 100 gramnya dijual Rp15.000. Mbak, di
Disuruh nganter duri kan ini, Mbak? Oh ya, makasih Dul. Oh, ya, Mbak. Katanya Mbak Rida dan Ibu Ria mau buat pastel dengan isi tulang lele. Wah, piye kuwi bentuke? Mbak, ini kepala karo durine tulung diopen ya Mbak ya? Oh nggih. Ternyata nggak cuma tulang lele aja, kepala lelenya juga dipakai jadi bahan pastel. Selain itu, ada tepung terigu, tepung maizena, telur, garam, dan mentega. Untuk isi pastelnya, pakai wortel, kentang, bawang putih, daun bawang, lada, garam, dan gula. Wortel dan kentang dipotong dadu kecil yo. Untuk tulang dan kepala lele mesti di oven selama 1 jam. Sambil nunggu, potong daun bawang dan haluskan bawang putihnya. Untuk adonannya, campurkan tepung terigu, tepung maizena, mentega, garam, dan telur. Aduk sampai rata. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk lagi sampai kalis. Biar cepat kalis, ngadonnya sambil ditekan-tekan dan dibanting gini yo. Wah, iki kalau lagi nesu-nesu bisa sekalian buat pelampiasan lur. Kalau tulang dan kepalanya sudah selesai dipanggang, langsung ditumbuk sampai halus. Lalu campurkan ke adonan pastel. Setelah adonannya jadi, masih harus digiling lagi lur. Tujuannya supaya lebih mudah membentuk pastelnya. Bu Ria sudah siap menumis isian pastel. Monggo, dilanjut Bu. Panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih halus dan garam. Kalau sudah, tambahkan potongan wortel dan kentang. Sekarang giliran air, gula dan lada bubuk yo. Kemudian masak sampai wortel dan kentangnya lunak. Setelah itu, masukkan tepung maizena yang sudah dicampur air. Aduk lagi sampai rata. Terakhir, tambahkan irisan daun bawangnya. Tunggu sampai mengental. Sudah mau jadi kilur, tinggal membentuk dan mengisi pastel. Caranya gampang kok. Masukkan tumisan ke dalam adonan, lalu tutup rapat isinya. Kelihatannya gampang yo, tapi lumayan susah loh. Soalnya harus memastikan isiannya nggak ambiar dan bentuknya tetap rapi. Kalau sudah dibentuk semua, pastel bisa langsung digoreng. Pakai minyak yang banyak supaya seluruh bagian pastel terendam loh. Ojo lali, pastelnya dimasukkan kalau minyaknya sudah panas. Sesekali dibalik supaya matangnya merata. Wih, apik bener yo tampilannya. Jadi tambah penasaran sama rasanya. Kulit pastelnya agak sedikit gelap dan ada bintik-bintik hitam. Bukan karena gosong yo iki, tapi karena menggunakan bahan spesial.
kepala dan tulang lele yang berwarna agak kehitaman. Mari kita santap, Lur. Bener toh? Jos gandas iki, sekali gigit nikmat banget. Kulit pastelnya renyah, tambahan tulang dan kepala lele menambah gurih kulit pastel. Ditambah pastel yang gurih dan kaya rasa dari wortel dan kentang. Juara iki rasane. Selesai sudah. Mas. Bentar. Sabar. Jaga anjuran pemerintah. Cuci tangan, kalau nggak pakai hand sanitizer, yuk. Jangan lupa juga pakai masker. Yuk, pakai masker. Nah, teman-teman, di era corona seperti ini, kita harus terapkan 3M sesuai anjuran pemerintah. Jaga jarak, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan pakai masker. Jadi, supaya kita terhindar dari corona atau COVID-19. Yuk, mari.